Saudara masih percaya Tuhan? Saya melayani di Alor. Waktu itu belum menikah. Saya rindu. Saya begini-begini punya rasa rindu. Rindu sapu pacar. Sekarang dia sudah jadi sapu istri. Saya bilang, Tuhan, saya mau ketemu sapu pacar itu. Hari Minggu setelah pimpin ibadah di satu daerah di Ilawe, saya jalan kaki 29 kilo sampai di jembatan itu. Sehingga di gereja, di pastoris saya mandi. Pendeta itu tanya, Yandi, mau mana? Kupang. Pakai ferry. Iya, itu lupu ferry dari Pi. Kenapa? Menurut jadwal ferry berangkat jam 12. Tapi saya sampai jembatan Itan jam 1. Mantap kan? Makanya ibu pendeta bilang itu lupa ferry, Pi. Terus saya tanya, Immanuel di mana? Immanuel itu koster di situ. Ada. Antar saya. Antar saya ke pelabuhan ferry. Sampai di pelabuhan ferry, pelabuhan ada, ferrynya tidak ada. Ferry sudah di Tanjung 9. Cukup jauh, 1 jam lebih dia pun perjalanan. Saya bilang, Noel kau pulang saja. Saya berdiri di pinggir dermaga, saya taruh tangan di kepala dan saya bilang, Tuhan. Terus saya balik. Kan tidak mungkin saya lompat. Saya balik di pintu keluar itu, yang ada polisi-polisi itu, KP3 ke apa. Saya dengar ada bicara perhati, polisi ini marah-marah. Makanya perhatikan sedikit. Ini tidak bisa kalau begini kerja kamu ini. Terus saya bilang, maaf Pak, kenapa? Dorang lupa kasih naik satu alat dari perusahaan di Wetar. Jadi harus pulang dong. Putarlah itu ferry balik sampai dermaga, pintu buka, alat naik dan Pak Manobe ikut naik. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terpilih dari Keluaran 15 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Keluaran 15 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang selalu kami puji dan sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan, atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan selamat Tuhan. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan saja boleh menuntun kami semua, agar kami boleh memahami secara baik, dan lebih daripada itu Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam setiap hari-hari hidup yang masih Bapa anugerahkan kepada kami. Bapak Pendeta yang telah Tuhan siap secara khusus, biarlah Allah memberkatinya. Biarlah apa yang ia sampaikan Tuhan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Nyanyian Musa dan Israel. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan tentara berkudanya telah masuk ke laut, Tuhan membuat air laut berbalik kembali dan meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan semua perempuan tampil mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Miriam bernyanyi memimpin mereka. Nyanyilah bagi Tuhan, sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari, shalom. Bulan November itu ditetapkan oleh Majelis Node Gemit sebagai bulan lingkungan hidup, bulan ekologi.
Kenapa saudara-saudara? Karena sebagai orang percaya dan sebagai gereja, kita bertanggung jawab untuk memelihara alam semesta. Manusia tanpa alam semesta itu susah. Tapi alam semesta tanpa manusia, alam semesta biasa-biasa saja. Dalam cerita penciptaan, manusia diciptakan setelah alam semesta disiapkan. Supaya manusia tinggal menikmati apa yang ada di alam semesta. Karena itu dalam tanda petik ketergantungan manusia terhadap alam semesta itu sangat-sangat kuat. Sekali lagi, manusia tanpa alam semesta itu susah. Tapi kalau alam semesta tanpa manusia, alam biasa-biasa saja. Contoh, kalau kuda lari, manusia bisa pinonton. Tapi kapan manusia lari? Kuda pinonton tidak ada. Kuda tidak peduli dengan kita mau lari atau apa dia tidak peduli. Beberapa tahun yang lalu di Kupang itu ikan paus terdampar dan mati di Nunggila. Manusia pergi. Ada yang siaran langsung. Hai guys. Tapi kapan manusia mati? Ikan datang. Tidak. Ya karena itu manusia bertanggung jawab penuh di situ. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan banyak hal bagi manusia melalui alam semesta. Tapi cerita penciptaan menunjukkan bahwa setelah itu di Kejadian pasal 3, oleh karena manusia, dengarlah hukumannya, celakalah tanah ini karena engkau. Manusia punya perbuatan membuat tanah menjadi rusak. Sehingga kerusakan alam semesta itu sebenarnya harus kita hitung-hitung, jangan sampai kita menjadi bagian di dalamnya. Sampah di mana-mana. Sesuka hati seorang buang sampah. Lalu kita pun tanggung jawab di mana? Tuhan sudah memberikan semua itu tepat pada waktunya, tanam, tumbuh, buah. Tapi manusia kan ingin proses cepat. Dia taruh pupuk sampai itu sayur terlalu hijau, sampai ulat saja takut makan. Yang penting dia cepat. Saya marah beberapa orang tua di kampung. Persoalannya gampang saja. Dorang bawa telur ayam kampung 4 butir. Jual ke pasar, di pasar. 1 butir 2.500. Kalau 4, setelah dapat 10.000, 7.000 dorang isi pulsa. Tinggal berapa? Tinggal 3.000 ini dorang beli supermie. Saya bilang saya heran. Di supermie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu jual telur asli untuk beli gambar telur? Itu pun hanya setengah. Itu sama dengan kita pergi pasar bawa pisang, pulang kita beli keripik pisang. Ada yang salah dalam cara manusia mensiasati ini alam semesta. Karena salah mensiasati alam semesta ini, saudara-saudara, mestinya Tuhan sudah pelihara kita. Tapi kadang-kadang oleh alam semesta ini ada bencana. Bencana itu bisa saja disebabkan oleh ulah manusia. Tetapi seringkali terjadi juga bencana itu Tuhan izinkan dalam sebuah proses alam. Untuk memberikan pelajaran-pelajaran iman kepada orang yang percaya kepadanya. Saya mau tanya dulu, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya tahu yang ini muka-muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan yang muda-muda harapan menikah umur 28. Kenyataan su 34. Masalah. Harapan menikah dengan dia. Kenyataan dia nikah dengan kita pun teman vokal group. Masalah. Tapi masalah bukan masalah, cara menangani masalah yang biasanya menjadi masalah.
Putus cinta itu masalah kok tidak? Masalah. Nah, kalau tambah baygon setengah gelas, tambah masalah. Jadi sikap kita terhadap masalah jauh lebih penting dari itu masalah. Karena tidak ada satu manusia pun di dunia yang hidup tanpa masalah. Amin. Di dunia ini yang tidak ada masalah itu hanya orang mati. Orang kalau sudah mati dia mau pakai, kita mau kasih pakai kacamata, kok tidak penting lagi. Dia sudah mati. Oh, kita sibuk apa? Apalagi anak-anak yang tidak pernah urus orang tua. Biasanya kalau anak urus orang tua itu, dia ketika urus dan orang tua meninggal, pendeta pergi, dia menangis juga. Tapi yang pendeta, kami sudah berikan yang terbaik. Selebihnya itu Tuhan pun kuasa. Biasanya yang paling sedih itu yang tidak urus. Wah, itu dia pun sedih, itu mengerikan. Apalagi kalau pejabat-pejabat mulai datang untuk melayat, dia tambah sedih. Itu menangis itu sampai suruh dia diam. Di ND ada yang begitu. Ada ikut gereja sekarang. Dia yang pakai baju merah. Dan begitulah. Saudara, kisah yang kita baca hari ini adalah kisah yang harus kita pandang dari dua sisi. Pertama, sebelum, dan yang kedua, sesudah. Waktu ada masalah itu bagaimana? Terus sesudah ada masalah itu bagaimana? Kenapa? Memulai sesuatu bersama-sama dengan Tuhan sangat sulit untuk kita mengakhirinya dengan Tuhan. Sangat sulit. Saya ulangi kalimat ini. Memulai sesuatu bersama dengan Tuhan sangat sulit untuk kita mengakhirinya dengan Tuhan. Kalau kita mulai dengan Tuhan, jalannya makin bagus, makin luas, makin mantap. Ada sejumlah orang memilih untuk meninggalkan Tuhan. Mulai dengan Tuhan, sukses, lupa Tuhan. Sangat sulit untuk mengakhiri dengan Tuhan. Dulu belum ada kios, itu kan keliling semua gereja di Kabupaten Ende untuk berdoa. So ada kios hari Minggu tidak gereja. Nanti pendeta tanya, kenapa tidak gereja? Nanti kios siapa yang jaga, Tuhan suka. Itu baru kasih kios, belum kasih tambang emas. So langsung lupa Tuhan. Dulu belum lulus P3K. Di sini ada yang lulus P3K. Di sini juga dia. Wih, itu berdoa ngeri. Ada yang dulu baru jadi honor begitu, itu berdoa jadi ASN. Lulus ASN itu syukuran. Gaji pertama untuk Tuhan semua. Kedua, ketiga sampai hari ini tidak lagi. Dia urusan dengan koperasi saja dia. Di sini juga kenal petugas koperasi dia. Saudara, tapi kalau kita mulai dengan Tuhan dan kemudian menurun, seolah-olah mengalami kemunduran, beberapa orang lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan. Padahal dia mulai dengan Tuhan. Tapi dia lihat makin dia bilang, Pak, sama saja Pak. Doa sama saja. Orang di sebelah itu dia tidak pernah berdoa, tapi tiap hari dia ganti motor. Tiap hari dia ganti auto, Grab. Kita rasa. Saudara-saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir setelah 430 tahun. Cukup lama. Sekarang Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sebagaimana kita tahu bahwa ada banyak tantangan sebelum mereka keluar. Tapi kemudian Tuhan membebaskan mereka. Perjalanan yang luar biasa itu. Sekarang Tuhan izinkan sekali lagi terjadi. Firaun kemudian mengejar mereka. Di satu titik di mana mereka tidak berdaya karena di depan itu laut dan di belakang itu musuh yang akan membunuh mereka.
Pernahkah saudara ada dalam sebuah keadaan tidak berdaya, yang di depan laut dan di belakang musuh? Pasti mati. Pernah saudara dalam kondisi? Saya merenungkan bagian ini dan saya ingin bertanya kepada saudara, tolong jawab sebagai orang beriman. Tuhan biasa menolong kita di bagian pertama atau di bagian terakhir? Kenapa suara hilang? Tuhan menolong kita biasa di pertama-pertama atau di terakhir-terakhir? Ya rata-rata bilang begitu. Tapi saya mau bilang pada saudara, Tuhan rindu menolong kita di bagian pertama. Tapi secara sengaja manusia menempatkan Tuhan di bagian terakhir. Siapa yang ketika ada masalah dia langsung mengandalkan Tuhan? Siapa di antara kita yang ketika dia bermasalah dia langsung mengandalkan Tuhan? Banyak kali ketika kita ada masalah, orang masih fokus pada kekuatannya. Tenang sahabat apa? Yang urus itu suami pun adik, punya saudara perempuan, pemponaan, punya kakak, punya saudara. Nanti ketika yang itu semua tidak mampu lagi memberi pertolongan, orang Kupang bilang dia sudah kena buku bambu, baru dia bilang, Tuhan tolong. Tuhan datang tolong, dia marah Tuhan lagi. Kenapa Tuhan datang terlambat? Padahal Tuhan mau menolong dia di bagian pertama. Tapi kita menempatkan Tuhan di bagian terakhir. Di satu waktu di mana kita tidak berdaya lagi, saudara masih percaya bahwa mujizat itu ada? Kan pertanyaan yang tadi saya suruh saudara jawab sebagai orang beriman. Bagian kita selesaikan dan mujizat itu bagian Tuhan. Dan saya sebagai pendeta dan sebagai orang beriman, saya percaya bahwa mujizat itu masih ada. Tapi jangan sibuk dengan mujizat. Kerjakanlah bagian kita dan selebihnya itu bagian Tuhan. Saya melayani di Alor. Waktu itu belum menikah. Saya rindu. Saya begini-begini punya rasa rindu. Rindu sapu pacar, sekarang dia sudah jadi sapu istri. Saya bilang Tuhan, saya mau ketemu sapu pacar itu. Hari Minggu setelah pimpin ibadah di satu daerah di Ilawe, saya jalan kaki 29 kilo sampai di jembatan itu. Sehingga di gereja, di pastoris saya mandi. Pendeta itu tanya, Yandi, mau mana? Kupang. Pakai ferry. Iya, itu lupu ferry dari Pi. Kenapa? Menurut jadwal ferry berangkat jam 12. Tapi saya sampai jembatan Itan jam 1. Mantap kan? Makanya ibu pendeta bilang itu lupu ferry Pi. Terus saya tanya, Immanuel di mana? Immanuel itu koster di situ. Ada. Antar saya. Well, antar dia Pi. Antara saya ke pelabuhan feri. Sampai di pelabuhan feri, pelabuhan ada, ferinya tidak ada. Feri sudah di Tanjung 9. So, cukup jauh, 1 jam lebih dia perjalanan. Saya bilang, Noel kau pulang saja. Saya berdiri di pinggir dermaga. Saya taruh tangan di kepala dan saya bilang, Tuhan. Terus saya balik. Kan tidak mungkin saya lompat. Saya balik di pintu keluar itu, yang ada polisi-polisi itu. KP3 ke apa. Saya dengar ada bicara perhati. Polisi ini marah-marah. Makanya perhatikan sedikit. Ini tidak bisa kalau begini kerja kamu ini. Terus saya bilang, maaf Pak, kenapa? Dorang lupa kasih naik 1 alat dari perusahaan di Wetar. Jadi harus pulang dong. Putarlah itu feri balik sampai dermaga, pintu buka, alat naik dan Pak Manobe ikut naik. Tuhan izinkan 1 kali, bukan tiap hari datang terlambat nanti feri pulang. Tapi supaya kita belajar sesuatu daripadanya. Kalau Tuhan mau, kenapa tidak? Amin kok.
Saudara masih percaya Tuhan? Saya lihat saudara penuh keraguan. Kadang-kadang kita tidak meyakini apa yang kita doakan. Dan kita meragukan apa yang kita ucapkan tentang Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, kenapa tidak? Sekarang di hadapan banyak, apalagi kalau ada banyak orang, bagaimana Musa mempertanggungjawabkan ini? Dan dia beriman. Laut menjadi terbelah, masuklah bangsa Israel di dalam jalan yang kering itu. Melihat hal itu, masuk juga Firaun dengan pengikutnya. Dan kemudian mereka mati di situ setelah bangsa Israel selamat. Kisahnya begitu di awal. Meyakinkan banyak orang untuk terus percaya pada Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang. Musa telah membawa bangsa ini cukup jauh dengan sejumlah keluhan. Dia harus menegaskan bagaimana tetap percaya kepada Tuhan. Dia baru naik di atas gunung itu. Turun orang sudah bikin patung lembu emas. Bangsa macam apa? Yang menyadari bahwa Tuhan membawa mereka keluar, tapi kemudian tidak berterima kasih atasnya, malah menyembah ilah lain. Setelah selamat itu, Musa menyanyi, mengajak bangsa ini menyanyi. Mereka bersyukur. Yang kemudian dalam pembacaan kita, Miriam ikut menyanyi. Dia ambil rebana, dia ukur rebana, menyanyi, dan kaum perempuan ikut menyanyi juga. Satu hal yang menjadi kesaksian setelah campur tangan Tuhan itu terjadi. Saudara, memang kalau ada sesuatu masalah Tuhan tolong dan kemudian kita bersaksi itu baik toh? Baik. Tapi hati-hati dengan kesaksian. Hati-hati dengan kesaksian. Kenapa? Kesaksian dan makam puji itu sekatnya tipis sekali. Kadang-kadang dia bersaksi tapi makam puji. Kalau saudara mau bersaksi, 95% bicaralah tentang Tuhan. Tinggal 5% bicara tentang kita. Saudara periksa teks tadi, Tuhanlah, Tuhanlah, Tuhan. Jangan balik, karena ada orang 95% bicara tentang dirinya. Tinggal 5% baru dia bilang, untung Tuhan. Bagaimana membedakan? Cara membedakannya gampang. Orang yang bersaksi untuk menyatakan dirinya itu suka mulai ada yang bilang, dulu yang tukang pencuri itu ini, dulu yang tukang judi ini, dulu yang tukang, semua dulu tentang dia. Nanti tinggal 2 menit baru untung Tuhan. Saudara tahu jemaat ingat apa? Ingat dia, lupa Tuhan. Karena dia terlalu bicara tentang dirinya, bukan tentang Tuhan. Jangan-jangan satu waktu dia berdiri di depan, dia omong-omong, orang bilang, kamu jangan lihat begitu, itu tukang pencuri. Karena dia lebih banyak bicara tentang dirinya dan bukan Tuhan. Kalau saudara ingin bersaksi, kasih tahu saja masa lalu saya buruk, dan karena buruk saya tidak mau cerita. Untuk apa juga saudara dengar yang buruk-buruk? Tidak baik. Yang saya ingat Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 dan kemuliaan bagi Tuhan. Itu cukup. Supaya kita menyaksikan tentang Tuhan dan bukan tentang diri kita. Itu tanda orang beriman. Ada masalah. Tapi kemudian Tuhan menolong dia melewati masalah dan kemudian dia bersaksi tentang Tuhan. Orang beriman itu bisa sangat dibedakan dengan orang tidak beriman. Kalau ada Otto jalan dari sini ke Momeret, celaka, tinggal 2 yang selamat, yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Yang tidak beriman itu akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa.
Yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Kalau di Shalom Ende ini lebih banyak untung Tuhan atau untung saya? Omong saja. Lebih banyak untung Tuhan atau untung saya? Satu hari Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tidak mau bicara yang dua, saya bicara yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi bukan saya, tapi Tuhan. Supaya kemudian orang tanya, gereja Shalom Ende itu siapa yang bangun? Bukan saya, tapi bayangkan kalau kita tanya, Shalom Ende itu siapa yang bangun? Bukan saya, coba kamu cek saja. Itu dia pun. Gereja Shalom Ende itu siapa yang bangun? Bukan saya, tapi padahal kita yang kumpul uang. Padahal panitia jalan keliling rumah sampai dapat usir juga. Tapi waktu ditanya, siapa bangun? Bukan. Tapi itu yang berat. Karena banyak orang ingin menonjolkan dirinya. Ada orang susah, sakit-sakitan. Tidak punya makanan, tidak punya pakaian, dia datang pada saudara, saudara tolong dia. Singkat cerita dia sehat, dia sukses. Dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Kemudian berita itu terdengar ke telinga saudara. Saudara akan bilang apa? Waktu itu datang sini semua mati pak. Untung. Oh. Jadi manusia tergoda untuk menggeser Tuhan dalam kesaksiannya. Tuhan tidak pernah janji kita bebas dari masalah. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu dia punya nama apa? Aqua. Semua laut bergelombang. Tapi Tuhan bilang, aku memberikan kekuatan kepadamu. Waktu Tuhan bilang begini, jangan takut. Dia tidak bilang, kamu pasti kehilangan rasa takut. Dia tidak bilang begitu. Tapi jangan takut yang dia maksudkan adalah, kamu akan melewati persoalan ini bersama-sama dengan saya. Jangan takut. Contoh, kita bawa tante pergi Kupang. Sampai sana pergi ke mall, terus ada yang tangga berjalan, itu dia nama apa lagi? Apa? Nah itu. Terus kita bilang, tante, naik. Tante bilang, Waktu dia bilang, tidak mau. Saudara bikin apa? Satu. Pasti kita bilang, tidak usah takut, naik begini, kasih contoh. Naik begini. Dia bilang, Waktu dia tidak mau, apa yang saudara lakukan? Pegang di tangan. Sudah naik, itu kan tidak apa-apa. Oh iya, nah sudah kamu belanja biar tante putar-putar sendiri di sini. Bukan kehilangan rasa takut, tapi sebuah keyakinan untuk melewati bersama-sama dengan Tuhan. Amin kok. Bersama dengan Tuhan. Itu definisi iman. Hafal sekarang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana menjelaskannya? Dengar. Dasar. Dasar itu fondasi. Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Di mana? Siapa pun. Teori tentang fondasi itu, fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Fondasi dari apa? Harapan. Harapan itu apa? Cita-cita, visi, idealisme masa depan. Saudara mau jadi Bupati Ende periode 2080, silakan. Itu cita-cita. Saudara mau jadi orang kaya se-Indonesia, terkaya se-Indonesia, silahkan. Itu visi, itu cita-cita.
Yang ibu-ibu ya nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Yang membedakan kita adalah di atas dasar apa kita membangun cita-cita itu. Karena orang yang tidak beriman pun dia rindu menjadi Bupati Ende periode 2000. Dia juga ingin menjadi orang terkaya dan kalau dia perempuan dia juga ingin menjadi wanita tercantik Bukti dari apa? Yang dilihat atau tidak dilihat? Yang kelihatan, yang dilihat atau tidak dilihat? Padahal manusia sungguh suka melihat dulu baru percaya toh. Dan banyak orang tua, banyak jemaat yang Pak Pendeta maaf saya Thomas nah. Nusilia dulu. Bagaimana menjelaskan? Dengar. Arsitek. Tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Siapa dia pun nama? Pendeta mau minta tolong. Arsitek itu waktu dia mau gambar satu bangunan. Waktu mau bangun satu bangunan. Bangunan belum ada. Tapi dia taruh di sini. Menghadap mana ini bangunan? Berapa lantai? Tangga di mana, pintu di mana, kamar ada berapa, warna apa, dia pusing bagaimana. Kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Dari yang tidak kelihatan dia gambar di satu kertas. Mulai kelihatan? Dari kelihatan itu kemudian dibangunlah satu bangunan yang besar. Bangunan itu jadi banyak yang foto-foto di situ kan? Ada yang datang. Saya mau tanya, yang foto-foto depan bangunan baru itu mereka tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Siapa yang paling tahu? Dan Alkitab dengan sangat luar biasa mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Dia yang paling tahu titik-titik terkuat darimu ada di mana dan titik terlemahmu di mana. Jadi kalau orang ada masalah dan tidak mengandalkan Tuhan, sudah pasti dia tidak beriman. Karena Tuhan tahu. Kami bapak-bapak, suami-suami ini jangan terlalu lihat kampung badan yang bagus. Tambah hari kami lemah. Mama, ya sayang, tolong ambil remote. Di mana? Ini setengah meter. Padahal dia gym terus. Ambil remote di sini minta istri. Suami-suami jangan terlalu bergaya. Karena saya khotbah tentang buah roh dan saya bilang ada salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama 1, 2, 3. Kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang kami suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Pendeta punya maksud kami ini kalau sudah lemah baru mengerti kelembutan. Kalau dia sakit semua mati itu tiba-tiba dia pun lembut tiada tara. Mama, tolong. Tuhan Yesus, itu kalau ada lemah. Kalau dia masih kuat, istri bilang papa berhenti minum sudah papa. Ingat umur, ingat istri, ingat anak papa. Ya. Paling-paling mati. Iya bapak sumati subai, kasihan istri toh, kasihan anak-anak. Besok pagi petugas koperasi datang. Ada suami begitu di Ende. Jujur, siapa pun suami itu? Karena kita lemah. Saudara tahu, Tuhan waktu menolong kita, Dia bisa dengan sesuatu yang tidak bisa kita duga. Karena itu luar biasa, betul-betul di bawah kendalinya. Tapi kadang dia memakai orang lain untuk menolong kita. Dalam kisah tadi, melibatkan saudara perempuan. Menyanyi, memuliakan Tuhan. Tuhan pakai orang juga di sekitar kita. Orang tanya saya, Pak Pendeta Yande, biasa minum kopi? Ya, kopi pahit. Karena saya hidup cukup manis.
Atau mungkin sudah lebih pahit dari itu kopi. Satu hari berapa kali? Pagi satu, sore satu. 2 kali? Iya. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Lalu kenapa di rumah hanya 2 kali? Karena ada istri. Pendeta takut istri? Tidak. Lalu kenapa bilang ada istri? Karena saya hargai istri. Hargai bagaimana pendeta? Karena saya minta, mama tambah 1 gelas. Cukup, pas, tadi sudah 2, cukup. Itu pendeta takut istri? Tidak, hargai. Bagaimana hargai? Iya, karena kalau besok saya sakit, ibu-ibu yang minta foto dengan saya, mereka tidak tolong saya. Ini. Tidak tolong. Siapa yang tolong? Siapa yang tolong? Istri yang tadi bilang, stop! Dia. Tuhan pakai dia untuk menolong. Besok saya mati, itu ibu-ibu doang yang minta foto itu. Paling hanya kasih kita pun foto baru tulis RIP. Dengan emoticon dan menangis begini. Baru tulis di bawah, pernah bersama-sama di IP Salom. Saya mau tanya, yang lanjut sapu kredit? Siapa coba? Oh, saya kira ibu dong mau tambah uang. Suami kalau istri omong dengar, kan Tuhan bisa pakai. Istri juga. Suami omong itu dengar. Ini dia sibuk dengan FYP. Itu FB Pro itu. Ini ibu-ibu ini, beberapa orang itu sampai tidak urus suami dong, hanya siaran langsung terus. Bangun pagi, hai guys, waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia pun dapur pun kotor. Nah, kalau suami tegur itu tolong. Tuhan bisa pakai orang lain toh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tapi cara apa? Karena tidak semua cara itu benar. Cara terbaik itu adalah kita mengikuti apa cara Tuhan. Saudara baca Yohanes 14. Jangan berhenti di ayat 6. Lanjut sampai ayat 12. Dia bilang, barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Dan saudara mengaku percaya pada Yesus, ada masalah, saudara pakai cara Tuhan. Amin kok? Karena kita punya masalah. Bagaimana cara Tuhan? Saya pakai beberapa contoh. Satu waktu Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau ada yang berzina, uruslah pakai cara Yesus. Menurut hukum setempat, perempuan yang berzina ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Orang-orang bawa kepada Yesus dengan harapan demikian. Ini perempuan pasti mati. Sekaligus mereka mau cari tahu Yesus titik lemah di mana untuk menjawab persoalan ini. Tuhan Yesus bilang begini, oke, siapa rasa diri tidak berdosa, silakan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Yesus tanya, dorang di mana? Dorang sudah pulang Bapak. Yesus ucapkan kalimat yang penting ini. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya. Bapak-bapak, percaya Tuhan Yesus? Satu waktu ketahuan istri selingkuh dengan teman kantor. Bisa urus pakai cara Yesus. Bisa urus pakai cara Yesus. Cari istri itu bilang begini, Mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Bisa. Woi, kami
pergilah dan jangan pulang lagi. Ibu-ibu, kenapa lemah? Ibu-ibu, satu waktu ini percaya Tuhan Yesus semua. Satu waktu ketahuan suami ada selingkuh di kantor, bisa urus pakai cara Yesus. Bisa urus pakai cara Yesus. Cari suami terus bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang, puji Tuhan. Banyak istri tidak begitu. Ketahuan suaminya selingkuh, dia berdiri di pintu baru dia bilang, kau kira kau sendiri yang bisa? Kau jangan lihat umur 40 tahun begini papa, tapi berapa su kecewa. Sikap kita terhadap masalah itu penting. Dalam gereja ada masalah kok tidak? Sikap yang benar dong. Masa kumpul banyak orang tidak ada masalah? Pasti ada. Tapi sikap kita lebih penting. Bukan sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang NTT ini kalau orang suka tersinggung di banyak orang bilang, di dalam gereja ini saudara, kalau kita tidak menjaga, banyak hal terjadi. Ada orang yang dia omong semua mesti dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar. Di ND ada di sini, tunjuk. Dia omong semua mesti dengar. Ada yang kalau kita rapat itu dia bertanya begitu rupa sampai dia jawab kembali dia pun pertanyaan. Ya kita juga pusing, dia omong apa? Ada juga di ND. Ada yang dikasih bertanya, kita bawa materi dia tidak ada, pas pertanyaan dia ada. Habis bertanya dia suka hilang. Menjengkelkan. Harus urus tuh. Ada yang dia usul semua program, semua dia usul. Tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Itu orang pusat kikir tidak ada, dua tidak ada. Ada juga di ND. Anggota paduan suara dia. Ada yang kita kerja dia tidak ada. Pas makan. Tiba-tiba dia sampai. Ada kok tidak? Lalu bagaimana saudara mengurus manusia yang kan mesti pakai cara Tuhan toh. Bapak mari silakan duluan, boleh bungkus Bapak. Bukan tidak ada masalah. Masalah itu tetap ada. Tapi yang membedakan kita ini orang beriman atau tidak beriman. Saudara bayangkan yang baik saya kita bisa bermasalah. Contoh. Dalam rangka hari ulang tahun Shalom ND kesekian, maka paduan suara, ini paduan suara apa ini? Sola Grazia diberi kesempatan untuk menyanyi. Woi, berarti ada kesempatan memuji Tuhan toh? Kesempatan bersaksi. Mantap. Tapi dong bertengkar. Pakaian bagaimana? Seragam atau bebas rapi? Bertengkar ini. Bertengkar, sepakatlah seragam. Waktu seragam, mereka bertengkar lagi. Polos atau motif. Bertengkar, sudah gabung polos dan motif. Bertengkar lagi, motifnya melintang begini atau melintang begini. Bertengkar lagi, sampai terakhir yang satu, sudah kamu sendiri, saya tidak menyanyi, biar saya terus. Di Sola Grazia juga begitu. Dewasa dong kalau urus masalah. Nah sekarang, mengandalkan Tuhan ini memang, memang tadi saya bilang di awal, memulai dengan Tuhan itu mengakhiri dan Tuhan susah. Kita pun kesombongan tuh bisa mati. Ada orang yang diberi kesempatan pimpin pujian, misalnya tadi malam itu. Karena dia baru pertama kali muncul dia minta tolong di grup, tolong doakan ya, tolong doakan. Ini tampil pertama, tolong. Oke kita doa, pasti bisa, Tuhan pasti kasih kekuatan.
Dia datang. Itu menyanyi standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pertama. Di grup dia bilang terima kasih oleh karena dukungan doa semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terus karena bagus orang mulai kasih kesempatan, mulai semakin bagus, semakin terbiasa, makin bagus, makin terbiasa. Doa sutidak, persiapan sutidak. Langsung datang saja bilang, musik. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak masalah, tidak ada masalah, mantap. Tapi apakah kita masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Kan kita memulai dengan Tuhan, Tuhan mau mengakhiri dengan Tuhan susah. Amin kok. Saudara, di tengah-tengah pergumulan kita itu di rumah ini juga masalah banyak. Kalau ada masalah itu omong. Ada istri, ada suami, ada anak-anak. Banyak suami, istri itu bermasalah di komunikasi. Marah, lapar, makan. Kita mau bagaimana? Mengalah itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yakin. Yakin betul-betul. Betul. Kalau mengalah itu baik, saya mau tanya. Setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Bapak atau mama? Bapak atau mama? Mama atau bapak? Bapak atau mama? Sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi ketika bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, bapak hadap kanan, mama hadap, omong atau tidak? Oh tahu juga. Bangun pagi, mama tetap bikin kopi, tapi tidak piantar. Dia panggil anak kecil satu baru dia bilang, kau antar kasih papa ya. Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh. Ini anak dari ruang tamu datang, dia pu istri panggil tanya, tadi papa bilang apa? Untung anak dong tidak bilang, kamu dua gila kah? Dan suami istri saya tidak mau ungkapkan, tapi cita-cita memenangkan Indonesia. Ya bisa. Mulai pikir masalah sudah. Saya lihat ada istri yang korek, dia bisa dengar itu, bapak dengar. Dan begitulah omong Tuhan pakai dorang. Amin toh. Saudara-saudara, ini Kain dan Habel. Dorang kasih persembahan kepada Tuhan. Siapapun yang diterima, siapapun yang tidak diterima. Kain marah. Waktu dia marah, Tuhan bilang, Kain, mengapa mukamu muram dan hatimu panas, Kain? Ingat, dosa di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu, dia bunuh adiknya Habel. Tuhan datang tanya, Kain, Habel,
Tuhan tanya begitu, Tuhan tahu kok tidak? Nah, saya tahu kenapa tanya. Kain, Habel, Tuhan tahu kok tidak? Saya tahu kenapa tanya. Pertanggungjawaban tuh. Kain, Habel, untung Kain tidak bilang, kamu nanya. Itu Kain cari mati, itu Kain dan coba-coba, jangan. Kain, Habel, memangnya saya penjaga sebuah adik. Bicara terus Tuhan bilang begini, Kain, kau ingat, karena engkau bunuh engkau adik, dengar, tanah yang engkau usahakan ini tidak akan memberi hasil yang baik. Saya menyimpulkan, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama, 1, 2, 3. Pakai gerakan. 1, 2, 3. Mukamu. Kasih tahu yang di kita pun sebelah itu, kasih tahu dia di sebelah. 1, 2, 3. Jadi kalau kerja-kerja kok berkat belum ada, so lihat kita pemuka. Mazmur 133. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah. Alangkah baik, Baca ayat 1 dan ayat 3 dia bilang, sungguh alangkah baik dan indahnya jika orang bersaudara hidup rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Itu dia punya legenda. Legendanya begini. Ada bapak mati. Tahu mati atau tidak? Meninggal itu ya mati kok tidak? Ada bapak mati. Meninggalkan 2 anak. Berapa anak? Dan 1 bidang tanah. Dan apa? Anak yang 1 menikah dan punya anak-anak. Sementara anak yang lain tidak menikah. Mereka bekerja bersama-sama di ladang tempat dia punya papa kasih tinggal itu. Ladang gandum itu. Pada musim panen, mereka panen sama-sama dan bagi hasil 50-50. 50%, bagi 2. Setelah sampai di rumah, yang menikah dan ada anak dia bilang begini, tidak adil. Tidak adil kalau bagi 2. Kenapa? Saya punya istri, saya punya anak. Kalau besok saya susah, istri anak masih bisa bantu saya. Tapi kasihan saya punya saudara. Dia tidak punya siapa-siapa. Kasihan kalau dia susah. Malam itu secara diam-diam dia ambil 100 karung gandum. Dia pergi taruh di lumbung saudaranya. Tapi malam itu juga yang tidak menikah itu dia duduk pikir, dia bilang tidak adil ini, tidak adil. Tidak adil kalau bagi sama rata, tidak adil. Kenapa? Saya seorang diri tidak butuh gandum yang banyak. Saya punya saudara itu punya istri, punya anak, kasihan. Mereka butuh makan lebih banyak. Malam itu dia diam-diam ambil 100 karung gandum, dia pergi taruh di lumbung saudaranya. Waktu pagi dorang, tidak ada yang kurang. Besok dorang coba lagi. Malam itu bawa 100, yang 1 juga bawa 100. Mereka ketemu di satu tanah lapang. Kebetulan dorang 2 itu orang Kupang. Makanya waktu ketemu begini satu, mau pi mana? Yang satu bilang, telu. Mau pi mana? Terus yang satu bilang, saya mau antar ini ke engkau punya lumbung karena. Yang satu, saya juga mau bawa ini ke engkau punya lumbung karena. Waduh, dorang 2 hati tersentuh. Kakak adik ini berpelukan, mereka menangis, dan Tuhan Allah di sorga bilang pada malaikat, kamu lihat, sungguh alangkah baik dan indahnya kalau orang bersaudara hidup rukun bersama. Suami istri aman kok? Kakak adik, ipar-ipar, mama mantu, yang lain hanya diam tapi dalam hati. Jaga persaudaraan.
Kita harus penuh kasih, harus rendah hati. Dan sama-sama kita menyaksikan kemuliaan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ini ipar-ipar dong, just satu ipar-ipar dong. Ingat, orang tua itu mau dong pu anak itu kakak adik baik-baik. Jangan menikah dengan orang pu anak bikin kacau tambah dong pu keluarga. Jangan. Kita kalau dong omong apa minta maaf. Saya ini hanya butuh sertifikat. Jangan kita masih kecil di kampung itu kan makan bisa satu tacu sama-sama. Mama kasih tenggal ini sayur daun ubi itu kita campur baru masing-masing. Baru besok-besok hanya karena satu hal kecil kakak adik bertengkar sampai bilang saya tidak kenal engkau 7 turunan. Jangan begitulah. Jangan. Di sini kakak adik ada yang bertengkar kok. Soal tanah ada kok. Soal apa lagi? Soal koperasi. Tolong. Tantangan itu bisa kita lewati, bisa. Masalah seberat apapun, sikap kita lebih penting. Saudara, waktu tim PON NTT mau berangkat ke Bandung, saya khotbah, saya kasih tahu orang, saya baca antara Daud dan Goliat. Saya bilang begini, Daud itu mewakili kelompok, posturnya kecil dan fasilitas sangat minim. Pas ada Eltari Memorial Cup tuh, saya lihat Bapak tua ada di sini, Bapak Eltari ini. Daud mewakili kelompok postur kecil dan tidak punya fasilitas baik. Goliat mewakili kelompok dengan postur besar dengan fasilitas mantap. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau tiap hari dia hanya membayangkan tinggi badan Goliat dan fasilitas Goliat, sebelum perang pasti dia sudah kalah. Sebelum perang dia sudah kalah. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Dia berlatih. Dia berlatih begitu rupa sampai dia meyakini dirinya. Berhadapan dengan manusia tinggi besar dan fasilitas lengkap, saya cukup bawa batu 5, cukup. Dia meyakini itu. Dia kasih naik lagi satu kelas. Untuk batu 5 itu bukan saya duduk baru apa? Fiti. Bukan saya duduk, itu lari baru saya lempar. Setelah dia kasih naik kapasitas itu, baru dia cari Goliat. Dia bilang, Goliat, hari ini Tuhan memberikan engkau kepada saya. Bagian dia selesai. Dia menunjukkan diri pantas. Dan dia bilang, silakan Tuhan kasih dia ke saya. Terus saya lanjut. Kamu punya kalah ini hanya karena 2 hal nanti. Kamu kalah ini 2 hal. Apa itu? 1. Kalau pas sampai di orang punggor, pas masuk gor kamu langsung bilang, kamu suka kalah, itu langsung kalah. Kalah. Mental sudah tidak bisa. Kedua, yang akan bikin kalah kamu itu kampu om dong. Kampu om dorang itu yang bikin kalah. Apa hubungan kami pun kekalahan deh om? Iya, yang kamu baru sampai Bandung tiba-tiba om telepon bilang, nanti om jemput Nah itu om kasih kalah itu. Tidur diam-diam di situ, istirahat di situ, berdoa latihan di situ. Bagaya. Ada bagian kita. Saya mau tanya kita, ora et labora artinya? Artinya? Itu dia pun nilai hanya 75. Mau yang 100? Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Ora et labora artinya jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga, kerja lemah, mau sukses bagaimana?
Ada bagian kita. Nona muda. Di sini tidak ada nona muda, ini nenek-nenek semua ini. Nona muda. Kamu jangan terlalu percaya kamu punya nyong dong yang ada list satu di sini. Jangan terlalu percaya. Besok-besok bukan satu list, semua tidak ada, semua kos. Kenapa? Kalau kamu ada pacar, tiap hari hanya judi, mabok, baru dia bikin status, semua akan indah pada waktunya. Lihat kok putus sudah. Tuhan memberi makan pada burung pipit tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar kerja, tiap hari judi mabok. Kalau itu terjadi dia bilang semua akan indah pada waktunya, itu dia sementara rencana mau ambil kita pewarisan. Anak-anak yang hanya harap warisan itu dia pun doa hanya satu, kapan papa mati. Bayangkan kalau tiap hari hanya doa kapan bapak mati, lama-lama bapak belum mati. Begitu. Berdoa dan bekerja membangun itu cara Tuhan. Cara Tuhan untuk menolong kita tuh. Saudara menangis pun tidak merubah apa-apa. Menghargai sesuatu pada kapasitasnya itu betul. Di sini ada yang guru kok. Ada. Ini guru-guru donju satu. Kalau anak dapat 2, kasih 2. Supaya dia belajar dapat 4. Ini anak dapat 2, tagal pendeta Manobe pu anak dia kasih 10. Baru pulang pendeta Manobe bikin syukuran lagi. Bayangkan kesalahan demi kesalahan tuh. Anak 2 ya 2. Bagaya. Saudara, itu sudah. Selalu akan ada dinamika dalam hidup. Saya akhiri khotbah ini. Ada satu bapak, dia punya kuda kesayangan hilang. Tetangga-tetangga datang bilang, "Bapak." Pasti bapak sedih. Kenapa? Karena bapak punya kuda kesayangan hilang. Dia bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. 2 minggu kemudian itu kuda kesayangan datang kembali bawa 40 kuda liar dari hutan. Tetangga-tetangga datang bilang, "Bapak, pasti bapak senang." Kenapa? Kuda kesayangan sudah pulang, tapi bawa lagi 40 kuda liar. Bapak bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. Beliau punya anak 1 orang laki-laki. Lihat kuda liar banyak, dia naik 1 kuda liar, ini kuda lari lompat-lompat, ini anak jatuh, kaki patah. Tetangga-tetangga datang bilang, "Bapak, pasti bapak sedih." Kenapa? Anak kesayangan hanya 1 orang kaki patah. Bapak bilang, nasib baik, nasib buruk, siapa tahu. 1 minggu kemudian tentara-tentara masuk kampung. Memaksa semua pemuda harus ikut perang, wajib militer karena kampung mereka diserang. Semua pemuda ikut perang kecuali beliau punya anak. Tidak bisa ikut karena kaki. Tetangga-tetangga datang lagi. Memang tetangga dong sudah terlalu betul. Bapak baik, bapak pun tidak pergi. Kami punya ini pergi. Entah dorang pulang atau tidak. Bapak hanya bilang, nasib baik, nasib buruk, sahabat. Kalau saya omong terus begini, besok kita tidak selesai. Yang saya mau kasih tahu adalah cara pandang kita terhadap masalah. Jangan lupa melibatkan Tuhan, jangan lupa berpikir positif. Mata yang hanya tertuju pada kelemahan tidak mampu melihat kemuliaan. Para psikolog biasa pergi ke penjara-penjara, bawa kertas putih, bawa spidol 1, terus mereka kasih titik di sini. Tanya warga binaan, apa yang kamu lihat? Kami lihat titik hitam di situ. Hanya itu yang kamu lihat? Iya. Tidak ada yang kamu lihat? Iya. Hanya 1 titik. Lantas para psikolog bilang begini, mata kamu terlalu tertuju pada titik ini sampai kamu lupa melihat lembaran putih yang sangat baik. Banyak ini. Mata yang hanya melihat kesalahan tidak akan pernah melihat kekuatan. Ada seorang ibu bilang kepada saya, pendeta,
Saya kok susah sekali mengampuni saya punya suami. Iya, bagaimana ibu mengampuni? Yang ibu isi di sini hanya dia punya emosi, dia punya selingkuh, dia pemabuk. Ibu tidak akan pernah mengampuni dia. Memang ada yang tidak baik. Tapi ada lain yang masih baik. Masa ada satu manusia semua tidak baik di dia? Di sini siapa yang tidak baik? Coba kesebutan satu orang yang tidak baik. Itu orang pun tidak baik. Itu memang Lucifer juga. Tetap ada di pembaik. Sekarang mata kita mau tertuju ke. Nah, pulang sudah, urus masalah, berpikir positif. Saya ingat, habis khotbah berpikir positif, saya pulang, bawa oto, istri duduk di sebelah. Sampai Komdak. Pas mau lampu merah ada yang dari belakang. Kami kaget. Saya punya istri bilang, itu orang sembarang saja. Saya bilang, Mama, berpikir positif. Ibu bilang, bagaimana kalau nanti celaka? Berpikir positif. Iya Papa, tapi kalau celaka itu kasihan keluarga di rumah, bikin susah juga orang lain. Mama, berpikir positif. Istri kan tidak mau bertengkar dengan saya. Istri bilang, Papa kan baru khotbah berpikir positif. Papa kan paling hebat kan. Sekarang coba kalau orang lari macam begitu itu, kira-kira Bapak berpikir positif bagaimana coba? Saya bilang, Mama, kalau dia terkesan terburu-buru begitu, kemungkinan besar dia sudah mau mencret. Makanya dia harus coba. Tidak mungkin dia mau mencret, dia pelan-pelan dia mendesak. Jadi kalau ada yang buru-buru mau pulang dari gereja di jalan, kemungkinan besar kan ada yang mendesak. Masa tidak mendesak dia mau buru-buru? Tuhan memberkati kita. Amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku. Sepanjang hidup inilah yang